Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Supri Bintang di tabletbintang.com. Oke, sekarang kita kedatangan sama si Kanesa Yusuf. Kanesa Yusuf ini mungkin sekarang sedang aktif di acting ya, dunia acting. Kemarin belum lama ini dia main salah satu web series berjudul Teluk Alaska. Teluk Alaska itu dimainkan sama Devano, iya kan? Betul. Nah, Devano sama Siva Haji juga. Nah, itu produksi MD. Nah, sekarang si Kanesa ini ingin bercerita sedikit tentang proyek barunya, yaitu lagu terbarunya untuk single 17 lamanya. Kali ini dia tampil di website 17 lamanya tapi sebagai pengisi soundtrack. Betul kan? Betul. Nah, Kanesa udah cantik, suaranya bagus. Terima kasih. Kanesa ini latar belakangnya juga memang sebelum hijrah ke nggak Hijrah. hijrah ya, sebelum dia cemplung ke dunia acting dia sebagai penyanyi ya. Betul. Nah, dia dikenalnya tuh sejak ajang pencarian bakat nyanyi di The Voice tahun 2000. The Voice Kids tahun The Voice Kids 2016. 2016. Nah, Kanesa cerita sedikit soal single terbarunya. Boleh. Berjudul apa? Selayaknya Manusia. Selayaknya Manusia. Gimana prosesnya kamu akhirnya bisa involve ke 17 lamanya ini? Oke. Sebenarnya prosesnya karena aku baru aku masuk ke MD terus sempat ketemuan sama MD Music. Awalnya kan aku maksudnya ada di web series dan sebagainya. Cuman karena aku dulunya juga nyanyi, jadi ada kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman tim dari MD Music. Dari situ kita mulai coba cari kayak ngulik project apa yang mesti kita kerjain nih sama Nesha karena project baru aja, karena sayang juga aku udah lumayan lama nih vakum musik selama aku SMA. Aku lagi postpone semuanya, makanya baru mulai lagi sekarang. Dan kangen juga bermusik, kangen nyanyi dan lain sebagainya. Akhirnya pas banget di saat kita lagi meeting itu ada project ini 17 lamanya. Jadi dari situ akhirnya ayo kita workshop, ayo kita coba cari lagu, ulik lagu dan lain sebagainya. Akhirnya kita record dan udah deh akhirnya ada sekarang 17 lamanya. Tapi Kanesa sebelum menyanyikan ini emang di MD itu ditawarkan sebagai acting ya? Untuk di Teluk Alaska atau emang sudah nyanyi duluan? Sebenarnya Maksudnya di MD ini pertama aku di Kisah Untuk Gary. Oh, Kisah Untuk Gary ini. Terus sejujurnya aku record 17 lamanya dulu, baru akhirnya aku syuting Teluk Alaska. Oh. Gitu, jadi sebenarnya tapi Teluk Alaska kita tayang duluan. Jadi ini sebetulnya udah agak lama recordnya, kayak agak pertengahan tahun lalu. Terus aku selesai beresin lagu ini, kita syuting Teluk Alaska, baru sekarang akhirnya kita promo 17 lamanya gitu. Nah, Kanesa ini kan penyanyi, terus ke acting. Nah, ada kesulitan nggak ketika lu harus pindah? Wah, gua kan basicnya sebagai penyanyi gitu. Jujur awalnya tuh mungkin karena aku dulu SMP, SMA itu banyak ikut drama musikal, jadi kayak awal dulu teater. Jadi sebenarnya aku tertarik juga dan suka dan pengen nyoba hal yang baru. Sempat aku ada project film juga waktu itu sama Devano. Terus itu pertama aku coba acting di film. Terus akhirnya aku ketemu acting coach juga di sini. Ternyata acting coachnya juga acting coach aku di drama musikal. Jadi aku lebih kagetnya bukan dari musik ke acting, tapi dari teater ke perfilman ke web series. Karena itu kan dua hal yang beda. Walaupun sama-sama acting, tapi itu gestur dan lain sebagainya itu terlihat sangat berbeda. Jadi itu adaptasinya lebih berat di situ sih dibandingkan dengan nyanyi. Cuman aku suka dua-duanya sih. Tapi lebih detail teater sebenarnya. Lebih detail teater dan pergerakan harus lebih. Sebenarnya kalau untuk ekspresi dan lain sebagainya lebih detail film. Tapi kalau teater pergerakan akan lebih besar. Jadi karena harus menuhin panggung. Jadi menguasai juga harus ini. Iya, harus lebih ekspresif lah ya. Iya, betul gitu. Nah, untuk penonton tabel bilang Kanesa ini juga kan tadinya di nyanyi dan acting. Nah, untuk masuk ke dunia hiburan itu sempat nggak sih ada pertentangan dari keluarga? Kanesa itu untuk harus ketahui dia juga seorang putri dari mantan wakil gubernur di Jawa Barat. Iya. Iya, betul. Nah, itu sempat nggak sih nggak ada pergunjingan dari netizen mentang-mentang atau macem gitu?
Itu bukan lebih kepada papa yang dulunya aktor ya, bukan lebih ke Nama besar wagub dia gitu ya. ya. Karena kalau politik itu kan dua hal yang berbeda Iya, ya, iya. itu udah beda wadah lah ya. Cuman kalau misalnya aktor, karena sama-sama di entertainment, aku justru nggak pernah lihat filmnya, nggak pernah nonton filmnya, nggak pernah lihat di acting dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena turunan aja kali, sama-sama suka seni. Dari kecil itu kata banyak orang yang bilang kayak ini kayaknya ngikutin bapaknya, terus Darah sebenarnya seninya mengalir. bisa jadi. Cuman aku sebenarnya nggak pernah lihat papa, nggak pernah menyontek lah ya istilahnya. Cuman banyak apakah Nesha ingin mendompleng nama papa? Sebenarnya nggak, justru menurut aku jadi privilege sendiri sih. Walaupun memang awalnya ketika aku di Tidak The dipungkiri kalau Voice, dapat privilege juga. betul, walaupun aku awalnya di The Voice emang banyak banget. Apalagi aku masih 13 tahun, itu menurut Saat aku itu. cukup berat sih untuk anak seumur 13 tahun yang mendapat apa ya? Istilahnya netizen banyak Itu menghakimi ya. betul karena kan mungkin aku merasa ingin membuktikan diri juga kalau misalnya gue bisa sebagai diri gue sendiri, membawa nama sendiri dan nggak dengan embel-embel nama papa dan lain sebagainya. Karena waktu aku awal masuk The Voice itu juga papa nggak tahu aku audisi gitu, jadi dia tiba-tiba taunya aku udah ada aja di situ. Sama kayak di sini juga nggak pernah, aku di MD juga bukan karena papa, malah papa nggak tahu aku tiba-tiba ada di sini dan lain sebagainya, dan dia support apapun pilihan aku selama itu positif sih. Berarti bisa dibilang papa itu bukan role model Kanesa ya? Role modelnya, cuman tidak berarti aku melihat bukan karena papa, tapi aku tetap mengidolakan papa. Maksudnya dalam arti segi seni acting itu nggak kiblat ke dia gitu loh. Setelah aku udah nyemplung duluan, baru dia kasih arahan. Biasanya kalau dia udah nonton, nanti dikasih saran kayak gini gitu. Papa kan udah berpengalaman, paling nggak sudah tahu. Pernah nggak sih memberikan batasan ke Kanesa? Batasan dalam arti jangan ini, kamu kesini gitu loh. Oke. Sebenarnya batasan tuh dia lebih membebaskan aku untuk mengambil pilihannya, jalannya mau kemana. Misalnya genre-nya mau kemana gitu ya. Tapi dia tetap kasih pandangan dia, menurut dia di sini plusnya apa, minusnya apa, di sini plusnya apa, minusnya apa. Terus karena kan aku juga diskusi sambil jatuhnya. benar diskusi enak, ya? sangat open. Karena aku juga masih kuliah, jadi kayak dia tetap pendidikan tetap nomor satu, tapi kamu harus bisa mengimbangi karir yang kamu jalani dengan pendidikan kamu juga gitu. Jadi tetap dikasih arahan sebagai orang tua, tapi tidak menjadi batasan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Berarti karena mungkin juga karena papa pengalaman juga, ya udah coba semakin dikungkung semakin berontak mungkin. Betul gitu. Nah kan dari The Voice, nah papa balik lagi nih, emang netizen nggak ada yang ini deh, mulutnya tuh apa bebas. Kamu sendiri tuh ketika mendapat umur 13 kan, ketika mendapat hujatan atau bulian itu gimana tuh? Jujur dulu itu apa ya, kalau anak sekarang mungkin bahasanya kena mental. Kena mental. Tapi aku nggak ngomong ke papa, nggak bilang, nggak ngeluh lah rasanya. Iya, aku lebih nge-keep sendiri. Cuman seiring berjalannya waktu, menurut aku dari situ aku belajar untuk lebih dewasa aja menanggapi hal-hal seperti itu. Karena menurut aku setiap orang bisa berpendapat, tapi akhirnya di umur yang masih 13 tahun mungkin aku sudah bisa lebih dewasa dibanding teman-teman yang lain, mungkin belum mengalami hal yang sama. Jadi aku lebih berusaha untuk ya udah kita ambil hikmahnya, dan aku berusaha untuk membuktikan bahwa sebenarnya omongan mereka itu tidak seperti apa yang kenyataannya gitu. Dan itu di umur 13 tahun mungkin jam terbang juga ngaruh, tapi setidaknya aku di saat itu berusaha untuk memberitahu ke teman-teman di luar sana bahwa memang di sini passion aku, ini aku inginkan, dan aku akan membuktikan. I'm giving my best, kayak I'm trying to give my best semaksimal mungkin yang aku bisa untuk memberi karya untuk teman-teman di luar sana gitu. Emang ya paling nggak si Kanesa sudah membuktikan apa yang dianggap netizen selama dulu sekarang buktinya. Iya. Kanesa sendiri pilih mana sih, musik sama acting? Ini pertanyaan menurut aku berat banget ya. Banyak banget selalu nanya kayak gini. Kenapa ya? Mungkin karena basic aku awalnya memang nyanyi, jadi
mungkin sampai kapanpun aku akan tetap enjoy nyanyi, tapi acting at the same time saat ini mungkin aku lagi suka aja kali ya, jadi lagi gemar-gemarnya untuk mengulik gimana ya acting tuh serunya kayak gimana, dan ketemu banyak teman-teman baru juga, aku belajar juga dari teman-teman lawan-lawan main juga, jadi selama ada kesempatan kalau dua-duanya bisa jalan barengan kenapa tidak gitu. Tapi kan nanti misalnya nih kuliah masih jalan. Kuliah jalan. Yang saya tahu mungkin yang teman-teman agak susah Betul. Beriringan kuliah dan ini. Mungkin ada yang harus dikorbankan atau kuliahnya bisa terpending itu Kanesa orang tua gimana tuh? Kembali lagi mereka balikin ke aku keputusan aku. Cuman karena aku dari kecil tetap aku punya prinsip untuk mengutamakan pendidikan dulu. Nice. Aku SMA kemarin sempat pospon, aku di SMA 8, jadi agak akademik ya. Akademik agak berat, jadi aku harus ninggalin dulu yang lain-lainnya karena memang aku pingin untuk memaksimalkan pendidikan aku di saat ini gitu. Sekarang aku ada di UI, aku masuk UI di hubungan internasional. Dan aku mungkin sekarang saat ini aku memanfaatkan karena lagi online, jadi lebih mudah untuk aku bisa kelas di sini, kelas di sana, jadi kelas di lokasi juga masih bisa sebisa mungkin, dan di manajemen aku juga fleksibel banget untuk dimengerti juga kalau misalnya aku lagi kuliah dan lain sebagainya, jadi kita ambil jadwal di saat aku libur atau di hari-hari dimana aku lagi nggak ada kelas gitu sih, karena aku belum prinsip aku tidak untuk meninggalkan pendidikan sih gitu. Pokoknya ya tetap penting menurut aku. Pasti dong mau Papa harus juga pendidikan. Betul, karena dia juga komisi 10 sekarang, komisi pendidikan. Jadi saya kebetulan pernah wawancara Papa dulu tuh. Emang Papa tuh kelihatan cerdas, smart. Saya suka gayanya. Harus tegas tapi senang bercanda juga. Benar. Banyak yang bilang katanya ini jiplakannya. Oke, ini kan soal pendidikan. Nah, kita balik lagi agak sedikit yang sensitif. Kanesa sendiri gimana soal hubungan asmaranya? Asik. Waduh, gimana tuh maksudnya? Tidak memikirkan kah atau hanya just karir atau? Oh enggak sih, sebenarnya nggak memikirkan juga enggak, just karir juga enggak. Cuman kayak maksudnya aku lagi di masa kuliah, lagi masa ketemu teman-teman banyak, jadi kayak berteman dengan banyak orang, kita perluas networking dulu. Mungkin suatu saat kalau misalnya emang ada yang nyambung dan kayak pas gitu kan nanti akan datang sendirinya. Betul. Ya. Kita go with the flow dulu aja. Tapi sejauh ini memang ada yang dekat pasti ya. Banyak yang dekat. Maksudnya kan kita berteman dengan semua orang ya, dekat buat dengan fansnya Kanesa. Gitu. Oke, Kanesa seru sebenarnya emang ngobrol sama Kanesa. Cuman mungkin Kanesa juga punya kesibukan lain. Oke, sini aja dulu. Kanesa ada salam buat netizen yang pernah membuat Kanesa kena mental nih. Oke, ini penting nih. Penting sih, tapi justru aku ingin bilang terima kasih sama teman-teman karena dari peristiwa itu aku jadi lebih belajar. Lebih belajar untuk menahan diri, lebih belajar untuk lebih dewasa, belajar juga untuk berusaha untuk membuktikan bahwa nggak cuma untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk diri sendiri juga kalau misalnya memang aku bisa dan aku mau berusaha, mau belajar di bidang yang aku tekuni saat ini gitu. Karena kalau misalnya tidak melalui masa itu, mungkin aku tidak karakter aku tidak akan terbentuk seperti saat ini. Dan kata orang kan pengalaman itu guru yang paling baik. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Tapi semoga kedepannya aku bisa terus memberikan karya yang lebih baik lagi. Amin. Dan bisa diapresiasi dan dihargai dan juga disukai sama teman-teman di luar sana. Berarti bisa dibilang Kanesa menghargai prosesnya untuk betul. besar. Amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Kanesa. Iya, sama-sama.